Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman, dan kita bahas terkait dengan apa yang ada di belakang saya ini, yaitu Moody's turunkan outlook big caps Republik Indonesia. Terus kemudian nampaknya apa? Yaitu ke IHSG yang terpantau rontok pada pekan lalu, di mana lembaga pemeringkat kredit internasional Moody's menurunkan prospek peringkat kredit 19 perusahaan di Indonesia dari stabil ke negatif. Hal ini diumumkan melalui situs resmi pada Jumat pekan lalu dan dalam beberapa kali pengumuman. Sehari sebelumnya, Moody's juga telah terlebih dulu menurunkan prospek peringkat kredit pemerintah Indonesia juga dari stabil ke negatif. Persoalan tata kelola pemerintahan, kebijakan yang sulit diduga, hingga masalah komunikasi menjadi pertimbangannya. Langkah yang dilakukan Moody's ini pun langsung berdampak signifikan ke IHSG. Kita lihat data berikutnya. Nah, ini dia, saudara, di mana pasar saham langsung merespons atas penurunan peringkat Indonesia dan perusahaan-perusahaan besar oleh Moody's pada Jumat lalu. IHSG anjlok ke level 7.935 atau turun lebih dari 4% dari sepekan terakhir. Dan lebih detailnya selama sepekan, saudara, saya tunjukkan kepada Anda, di mana pada tanggal 2 Februari IHSG turun di level 7.922 ini setelah pada pekan sebelumnya ada trading halt di mana IHSG juga turun namun sedikit menguat pada hari Jumatnya, dan pada 2 Februari turun lagi di level 7.922. Kemudian kembali menguat di 3 Februari di level 8.122 dan menguat lagi sedikit tipis di 4 Februari di level 8.146 dan turun di tanggal 5 Februari yaitu di level 8.103 dan turun lagi ataupun anjlok di penutupan perdagangan bursa pada pekan lalu ataupun hari Jumat di 6 Februari di level 7.935 setelah Moody's ini memberikan ataupun merilis terkait dengan outlook Indonesia termasuk perusahaannya. Korelasi apa yang dilakukan Moody's adalah kepercayaan investor terutama asing, dan kita lihat di data berikutnya. Ya, saudara, ini dia, selama seminggu terakhir uang asing sebanyak 3,62 triliun rupiah keluar dari pasar saham Indonesia. Bahkan, saudara, jika ditarik lebih jauh ke sebulan terakhir, aksi jual asing jauh lebih besar lagi, yakni sebesar 13,85 triliun rupiah. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka kekhawatiran investor akan terus berlanjut yang ujung-ujungnya aksi jual asing akan lebih besar lagi. Lalu perusahaan apa saja yang disentil oleh Moody's? Kita ke data berikutnya. Nah, ini dia, saudara, dari 19 perusahaan yang prospek peringkat kreditnya diturunkan didominasi oleh BUMN sebanyak 14 perusahaan. Di antaranya seperti yang ada di belakang saya ini, ada Telkom, Telkomsel, Pertamina, Pertamina Hulu Energi, ada juga Main ID, ada Pelindo, ada PGN, ada juga PLN, dan kemudian juga tidak terlewat ini bank-bank himbara juga turut di istilahnya begitu dengan tanda kutip dijewer oleh Moody's. Ada Bank Mandiri, ada BRI, ada BNI, ada BTN, kemudian ada juga Sarana Multi Infrastruktur, dan terakhir BUMN yang disentil Moody's ada Indonesia Exim Bank. Bukan hanya koreksi turun terhadap prospek belasan perusahaan ini, menurut Moody's terutama merupakan konsekuensi dari prospek negatif pada peringkat kredit pemerintah Indonesia. Moody's menilai risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia meningkat karena berkurangnya prediktabilitas dan juga koherensi dalam proses pembuatan kebijakan serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif selama setahun terakhir. Kita lihat selain juga ada BUMN, ada juga perusahaan swasta yang turut disentil oleh Moody's. Ini dia, saudara. Untuk perusahaan swasta, Moody's menurunkan prospek peringkat kredit 5 perusahaan yang berikut ini. Ada Indofood, ada United Tractors atau UNTR, ada BCA, ada Astra Sedaya Finance, ada juga Federal International Finance. Meski menurunkan outlook Indonesia untuk peringkat kredit pemerintah Indonesia, Moody's tetap mempertahankan level Baa2. Ini mempertimbangkan daya tahan ekonomi yang tetap terjaga, didukung oleh faktor struktural seperti basis sumber daya alam dan juga demografi yang kuat, yang mendukung pertumbuhan PDB yang stabil dan juga solid. Dan saudara, apakah diturunkannya prospek peringkat kredit 19 perusahaan besar Indonesia
merupakan efek domino dari diturunkannya outlook Indonesia sehari sebelumnya. Seberapa jauh hal ini menggoyang IHSG dan apa yang perlu dilakukan pemerintah dengan perusahaan BUMN dan swasta yang disentil oleh Moody's? Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya lebih lengkap untuk Anda. Saudara, dengan diturunkannya prospek peringkat kredit 19 perusahaan besar Indonesia, apakah merupakan efek domino dari diturunkannya juga outlook Indonesia sehari sebelumnya? Seberapa jauh ini akan terus menggoyang IHSG dan apa yang perlu dilakukan pemerintah dengan perusahaan BUMN dan swasta yang juga disentil begitu oleh Moody's? Kita langsung bahas bersama Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstocks Community. Pak Edi, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, ini apakah menurut Anda penurunan outlook Moody's terhadap perusahaan di Indonesia lebih dipicu oleh faktor sovereign risk atau risiko negara, atau apakah ini pelemahan fundamental korporasi yang spesifik? Oke, sebelum menjawab itu kita kembali dulu ke kenapa Moody's menurunkan outlook ya, bukan rating, tapi outlook kredit dari sovereign rating Indonesia itu sendiri. Nah, mereka ternyata lebih kepada misalnya tadi ada kelemahan governance, kemudian juga ternyata ada misalnya defisit APBN-nya tahun 2025 itu 2,92%, yang artinya sempit sekali APBN untuk tahun 2026, walaupun di tahun 2026 ini target pemerintah itu sekitar 2,68% dari PDB ya. Nah, apakah sovereign risk atau fundamental korporasi? Saya harus menjawab ini sovereign risk aja. Kenapa? Karena outlook perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta tidak boleh lebih tinggi daripada outlook negara. Dengan kondisi seperti ini tentunya Moody's makanya sehari kemudian langsung menurunkan outlook untuk perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi tersebut. Nah, secara fundamental saya harus mengatakan bahwa korporasi-korporasi yang disebut oleh Moody's tersebut sebetulnya fundamentalnya cukup solid dan selalu memberikan dividen ya, terutama untuk misalnya for big banks di Indonesia ya. Yang mungkin harus nanti kita bahas lebih lanjut adalah apakah kerentanan di bank mana nih yang rentan, atau misalnya korporasi mana yang rentan, apalagi jika dikaitkan dengan keinginan MSCI untuk mendapatkan 15% free float minimal ya untuk saham yang dimiliki oleh publik. Mungkin seperti itu. Jadi dalam kondisi ini saya harus mengatakan ini lebih kepada sovereign risk, di mana perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta outlooknya tidak boleh lebih tinggi dari outlook negara. Jadi kalau misalnya outlook negara negatif, secara simultaneously mereka juga terpaksa harus negatif, dan ini yang membuat asing kemarin berjualan lumayan banyak ya, dalam sejak awal tahun ini sudah 11 triliun. Oke. Pak Edi, ini berarti artinya efek domino begitu ya, karena memang timbul pertanyaan begitu, karena ketika Moody's menurunkan outlook di hari pertama terhadap pemerintah Indonesia, sehari kemudian penurunan outlooknya terhadap korporasi yang juga dirilis satu persatu. Ini berarti ada keterkaitan seperti Pak Edi bilang tadi, bahwa memang tidak boleh kalau negara negatif berarti korporasi tersebut juga negatif, meskipun beberapa perusahaan sudah mengeluarkan laporan keuangan dan secara fundamental juga bagus. Ya, secara fundamental dan juga kalau misalnya untuk long term investor yang berbasis kepada dividen dan passive income, ini sebetulnya bukan masalah yang besar sepanjang Moody's tidak mendowngrade rating Indonesia. Yang sekarang misalnya kan kalau untuk Moody's Baa2 kan, itu artinya kita masih investment grade atau layak investasi. Dan harus dicatat juga ternyata misalnya dua pemeringkat rating yang lain perusahaan seperti misalnya Standard & Poor's dan juga misalnya Fitch Ratings itu masih tetap melihat outlook Indonesia ekonominya atau misalnya rating kreditnya masih stabil dan masih layak investasi. Untuk Moody's sendiri bisa dikatakan misalnya jika ada perubahan yang tidak struktural, maka kemungkinan ratingnya itu akan diubahnya itu mungkin dalam waktu 12 sampai 18 bulan mendatang. Dan seharusnya ini menjadi waktu yang sangat cukup ya untuk pemerintah Indonesia maupun Kementerian Keuangan, Bapak Purbaya, untuk memperbaiki governance dari fiskal itu sendiri dan risiko fiskal itu sendiri ke depan.
Dalam artian misalnya jika misalnya spendingnya terlalu banyak, tapi ternyata reform tax-nya atau penerimaan pajak, penerimaan negaranya berkurang atau kurang mendukung untuk spending tersebut, ini akan jadi masalah. Tapi kemarin kita melihat Pak Purbaya melaporkan bahwa tax ratio ataupun misalnya penerimaan pajaknya di bulan Januari sudah membaik sampai naik 30%. Mudah-mudahan ini akan terus membaik. Dan target pemerintah tahun ini kan 12% ya tax ratio. Dari sebelum-sebelumnya kita tuh terjebak di 10,3, 10,5% tax ratio-nya. Dan mudah-mudahan juga harga komoditas ekspor primadona kita seperti misalnya batu bara, nikel, dan lain-lain, itu harganya tidak berkurang sehingga revenue dari misalnya tax-nya itu untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu yang harus kita pikirkan ke depan. Jadi kalau berkata misalnya apakah ini efek domino, oke, kita mengatakan ini efek domino, tapi ini lebih kepada masalah sovereign risk ya. Artinya tidak boleh lebih dari outlook negara tingkatnya untuk perusahaan swasta dan juga BUMN. Oke, yang cukup ramai begitu ya Pak Edi ketika memang Moody's mengeluarkan ataupun merilis hal ini terkait dengan outlook Indonesia, yang paling sensitif merespons adalah pasar saham begitu, di mana kita lihat juga digambar terkait dengan kinerja IHSG selama sepekan terakhir, bahkan level pada penutupan perdagangan di pekan lalu ini lebih rendah dari trading hal di pekan sebelumnya. Ini sedikit lebih tinggi dari awal pekan, dibuka di 7.000 ataupun ditutup di 7.922. Apakah sesensitif inikah atau memang juga karena banyaknya langsung trust terhadap pasar saham yang juga semakin tergerus sehingga banyak juga aksi keluar asing yang cukup besar, Pak Edi? Oke, saya kembali lagi, asing sejak awal tahun 11 triliun rupiah ya keluar. Tapi kita punya pengalaman asing di tahun 2025 itu pemodal asing itu mencatatkan penjualan tertingginya sampai 57 triliun rupiah di sekitar September Oktober sebelum mereka berbalik arah dan menutup tahun 2025 hanya net sell 17 triliun. Ini menarik ya. Artinya apa? Kondisi-kondisi ini harusnya dipandang buat saya sendiri sebagai dampak yang sangat untuk jangka pendek ya. Tapi jangka pendek ini juga harus berhubungan dengan IHSG. IHSG bisa dikatakan bearish ya jika turun 20% dari level tertingginya. Nah, level tertinggi IHSG itu kan 9.174. Kalau 20% turun dari level tertingginya, maka itu adalah 7.340 atau 7.339. Jika turun lebih dari itu, maka kita masuk dalam kondisi bearish yang lama. Seperti itu. Nah, kondisi ini dengan kondisi sekarang IHSG di pembukaan kelihatannya masih di atas 7.900 ya. Artinya ini ada resiliensi dari IHSG itu sendiri. Kenapa? Karena pemodal lokalnya ini lebih berorientasi kepada dividen dan juga lebih kepada fundamental, sementara pemodal asing lebih berorientasi kepada mandat rating itu sendiri atau mandat outlook itu sendiri. Mereka tidak boleh misalnya membeli banyak-banyak sesuai dengan misalnya outlooknya. Kalau outlooknya negatif, mereka harus mengurangi exposure ataupun mereka harus mengurangi atau menjual sahamnya gitu di Indonesia asetnya. Seperti itu. Oke, Pak Edi, kalau tadi saya gambarkan beberapa perusahaan besar yang secara outlooknya diturunkan oleh Moody's begitu. Ini termasuk ada Himbara, ada juga tadi Telkom gitu. Ini merupakan emiten-emiten yang memang dengan kapitalisasi yang besar di pasar saham. Ini proyeksi Anda akan seperti apa apabila memang ini tidak kunjung diperbaiki? Apakah akan trennya turun terus atau sebetulnya masih bisa diperbaiki dengan kondisi-kondisi tertentu? Kalau lihat dari fundamental yang Bank Himbara maupun misalnya Bank Sentral Asia ataupun misalnya Telekomunikasi Indonesia, Telkom, mereka itu dividen play semua. Jadi kalau misalnya tahun ini Telkom misalnya dengan laba bersih per saham 2025 di sekitaran 212 ataupun 214 rupiah, kemudian mereka misalnya memberikan 80% dari laba bersihnya untuk dividen, itu artinya ada 180 rupiah untuk dividen per saham. Dan dengan kondisi harga sekarang yang di 3.400, 3.410 gitu kan, itu kan sesuatu yang menarik ya, artinya ada potensial return sekitar 7-8% dari dividend payment, seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat bagaimana kondisi apakah ini akan terus menerus, saya kira tidak juga ya. Kita harus ingat bahwa gitu loh,
IHSG itu dari tahun 2025 terendahnya itu 5.882 dan naik sampai 9.174 itu dengan kenaikan 46%. Kemudian sekarang di kondisi di 7.920-an itu masih ada kenaikan 22%. Kondisi ini seharusnya memang dengan MSCI lah, kemudian kita kan dapat multiple blows ya. Harga emas turun, MSCI mengancam, kemudian juga Moody's menurunkan outlook. Ini multiple blows yang membuat mereka yang sudah profit 17% untuk menjadi alasan kuat mereka untuk profit taking. Kalau saya sih ngelihatnya sederhana seperti itu, dan mudah-mudahan dengan kondisi bahwa mereka tidak akan menurunkan rating rating Indonesia yang sekarang investment grade terutama untuk Moody's 12 sampai 18 bulan mendatang kita masih bisa memperbaiki diri, dan saya yakin dengan kondisi ini karena Indonesia sebetulnya mempunyai potensial ekonomi growth yang sangat baik ya ke depan sepanjang fiscal governance-nya dijaga seperti itu. Apakah artinya ini Anda merekomendasikan kepada paling tidak ke investor retail agar tidak panik begitu masih ada potensi untuk naik juga di IHSG, dan juga meskipun kita lihat bahwa bukan hanya Moody's yang memang menegur Indonesia, sebelumnya ada MSCI dan juga ada Goldman Sachs. Artinya jangan panik lah begitu ya Pak ya? Ya, satu bukan panik ya, jangan terlalu panik, kemudian juga tetap berhati-hati lah, dalam artian tetap menjaga cash-nya, tetap menjaga cash manajemennya, dan kemudian juga yang paling penting adalah bahwa kondisi-kondisi seperti ini tidak akan berlangsung lama, artinya tidak setiap hari harus turun gitu kan, dan tidak setiap hari juga harus naik dalam market itu. Market mechanism maupun market optimism saya kira masih terjaga, terutama di resiliensi IHSG. Dan kalau memang benar misalnya dana antara masuk, kemudian juga dana pensiun yang sudah dinaikkan aset under manajemennya misalnya 20% dari AUM-nya untuk berinvestasi di saham, saya pikir masih bisa contain lah dengan kondisi bahwa kita juga memperbaiki diri dari segi fiscal risk, dari segi juga memperbaiki tax ratio kita, dan juga memperbaiki kondisi-kondisi yang seharusnya tidak terjadi. Dan kemarin saya dengar misalnya Pak Purbaya akan menelaah kembali misalnya budget untuk MBG, itu sesuatu yang juga menjadi catatan dari Moody's kan. Dan kalau melihat APBN sekarang kan sebetulnya semua sudah terkunci 80% untuk misalnya pembayaran upah ASN lah, gaji segala macam. Kemudian yang 16% atau 15% dipakai untuk bayar bunga hutang. Dan kita punya 20% untuk sesuatu yang sifatnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini yang harus diperbaiki ke depan. Oke, kalau kita tarik lagi ke perbankan begitu ya, Pak. Kemarin ada beberapa perbankan juga yang memang mengeluarkan laporan keuangannya dan yang cukup baik begitu. Tapi kalau pertanyaannya, bank manakah yang paling rentan terhadap perubahan outlook ini berdasarkan struktur pendanaan, eksposur obligasi pemerintah, atau profil kreditnya? Oke. Saya harus mengatakan bahwa bank-bank yang mempunyai current account, saving account yang kurang baik atau misalnya terlalu rendah ya, seperti misalnya BTN itu agak rentan, kemudian Bank Mandiri atau misalnya BRI itu lumayan sedang, kemudian kalau yang paling baik defensif itu play-nya BBCA masih ya, Bank Sentral Asia, seperti itu. Jadi kondisi-kondisi ini kalau melihat dari kondisi MSCI, 4 bank ini cukup misalnya mempunyai free float yang bagus ya, rata-rata di atas 30%. Jadi tidak ada bermasalah dengan MSCI. Tapi kalau misalnya dengan Moody's, kembali lagi outlook-nya memang dinegatifkan karena disesuaikan dengan outlook dari negara itu sendiri, dari pemerintah kita, kredit outlook kita sendiri. Seperti itu. Jadi ya Mas. Baik, berarti artinya banyak sekali begitu ya yang bisa ditelaah begitu, apalagi tadi kita sempat membahas juga investor-investor
investor asing. Kita ketahui bahwa menarik uangnya dari awal tahun hingga saat ini, tapi juga ada pertanyaan dari investor retail apa yang perlu dilakukan. Tadi Pak Edi juga bilang jangan terlalu panik, namun juga tetap berwaspada begitu, karena memang setiap harinya dinamikanya terus bergerak begitu ya, terkait juga dengan tadi ada selain Moody's juga ada MSCI, ada juga Goldman Sachs, dan perlu juga riset yang mendalam yang dilakukan oleh investor termasuk investor retail. Terima kasih Edi Pranashidi, founder Indonesia Superstocks Community, atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jangan kemana-mana karena susah jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung keberhasilan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto selengkapnya usai jeda, kami kembali.